Wah, pertanyaan. Kalau kiamat itu hancurnya alam semesta, nu mana? Sok saya mah yang nanya. Tapi karena ini sudah mengakar di kini, ya, yang kiamat itu hancurnya alam semesta dan kemudian nanti, ya, orang-orang yang sudah mati kemudian nanti akan sing para cenghul. Itu kan bahasa Inggrisnya mah. Kayak jamur katanya, sing para cenghul. Abringkon kadi itu, kemana? Kan itu patut dipertanyakan. Saya bukan tidak percaya itu. Coba pertanyakan dengan jujur. Begitu tanya Quran, apa begitu Quran cerita kiamat? Karena kita tidak pernah bertanya, lalu ya kebohongan yang diulang-ulang terus menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Oh, nanti ada alam hisab, ya, ada timbangan. Ada timbangan amal baik, timbangan amal buruk. Yang buruk timbangan amalnya langsung ceburkan ke dalam neraka. Suntrungkeun. Kan ada pertanyaan, masa begitu Allah pada hambanya yang dicintainya? Masa iya Allah menciptakan sebuah tempat untuk menyiksa hambanya? Di mana Rahman dan Rahimnya Allah? Jadi Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu di mana? Masa begitu? Kan timbul pertanyaan, kalau gitu apa sih neraka itu? Apa sih surga itu? Kan terus dipertanyakan. Asik gak kalau belajar begitu? Asik apa tidak? Oh. Asik. Kenyataannya enggak. Makanya saya tanya tadi, rasa ingin tahu penting? Apa pentingnya? Karena pertanyaannya penting, langsung pasti. Saya udah tahu jawaban kalian. Penting. Begitu tanya, apa pentingnya? Lihat saya semuanya. Rasa ingin tahu membuat seseorang lebih peka dalam mengamati berbagai fenomena atau kejadian sekitarnya. Pertanyaan, apakah Anda peka? Kan gak peka. Coba ketika lihat nasi di hadapan, kalau orang yang peka, dia mulai mempertanyakan, bagaimana semesta membuat nasi? Dari apa, unsur apa? Unsur tanah, unsur air, unsur udara, unsur api. Bagaimana cara membuatnya? Berapa orang yang terlibat untuk mewujudkan nasi di hadapan kita? Kalau peka, waduh, kesadaran itu gak pernah hilang. Makanya saya kalau habis makan, yang saya pikirkan, kebaikan apa ya yang saya bisa perbuat hari ini setelah saya makan? Karena apa? Saya makan padi, makan nasi, bukan hasil tanaman saya. Jelas yang menanam orang lain. Berarti saya punya utang budi. Saya sampai sekarang tidak tahu nasi yang saya makan siapa yang nanamnya. Karena saya tidak tahu, maka saya bertekad memberikan kebaikan itu pada siapa saja. Karena saya tidak tahu. Sadar nggak kalian kalau makan begitu? Wajah-wajah gak jelas. Rasa ingin tahu akan mendorong seseorang belajar lebih banyak. Saya tanya lagi, apakah kalian belajar lebih banyak? Maaf ya, di sini ada mahasiswa. Mahasiswa saja belajar itu karena apa? Karena pengen nilai, pengen lulus, pengen gelar. Saya tidak begitu yakin mahasiswa belajar karena rasa ingin tahunya besar. Maaf ya. Buktinya apa? Kalau rasa ingin tahunya besar, kan gak usah disuruh dosen baca buku ini itu. Beli aja sendiri. Yang disuruh dosen beli aja, gak beli bukunya. Yang sama dosen dikatakan buku wajibnya ini, itu saja gak dibaca. Jadi sebetulnya saya ragu. Mahasiswa saja di perguruan tinggi yang sedang belajar, rasa ingin tahunya lemah seperti itu, gimana masyarakat kita? Maka itulah kenapa Indonesia ini selalu disindir oleh dunia, katanya literasinya bangsa Indonesia ini lemah. Literasi itu sebenarnya berhubungan dengan rasa ingin tahu. Ayo saya tanya sekarang,
Berapa uang yang kalian investasikan untuk membeli buku? Yuk, jujur. Dari penghasilan yang kalian dapat itu ada nggak bagian dari penghasilan itu untuk meningkatkan kualitas diri? Beli buku, ada? Jangan buku sains, kejauhan. Buku agama aja, ada? Mulai jembling. Cenah rasa ingin tahu penting. Saya tuh makanya ragu-ragu sama kalian itu. Kebanyakan dandan. Gak jelas. Quran aja sampai bulukan cara dibaca. Paling pergi ke toko buku, cari buku agama. Pasti yang kalian cari itu kumpulan doa-doa mustajab. Supaya bisa ngatur Allah. Supaya Allah ngikutin kahayang maneh. Rasa ingin tahu itu akan membuka dunia baru. Yang menantang dan menarik seseorang untuk mempelajarinya lebih dalam. Ini saya kasih tahu. Saya belajar fisika. Itu bukan karena pengen nilai. Bukan karena saya kuliah pengen gelar. Nggak penting. Gelar nggak dipakai. Saya karena ingin tahu, saya ingin mengenal Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku menciptakan alam semesta agar aku dikenal. Maka saya beli buku nggak pakai batas. Tidak usah disuruh dosen. Saya beli buku ini. Dan saya baca karena saya ingin tahu. Dan saya meluangkan banyak waktu untuk membaca. Allah, kalau Quran entah berapa ribu kali saya baca bolak-balik. Sampai petanya itu terbaca. Makanya banyak yang menyaksikan saya. Bagaimana katanya? Latar belakang ilmunya fisika, tetapi ngomong Quran. Karena orang fisika juga pengen selamat. Belajar itu sekarang sudah menjadi hak individu, hak asasi. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Rasa ingin tahu ini adalah anugerah Allah yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Makanya pemikiran tidak bisa dihakimi. Sekarang tuh kadang-kadang pemikiran dihakimi. Dibilang sesat, tidak sesat, macam-macam. Pemikiran itu tanpa batas. Dan tidak bisa dihakimi. Pertanyaan, kalau pemikiran seseorang bisa dihakimi, siapa hakimnya? Pertanyaan saya. Bagaimana orang yang tidak belajar menghakimi sesuatu yang dipelajari oleh seseorang? Enggak adil. Betul apa tidak? Jadi rasa ingin tahu penting. Udah tahu pentingnya sekarang. Nah, bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu? Satu, perhatikan saya. Hilangkan kata bosan. Karena bosan ini sebetulnya kita ini melakukan sesuatu berulang-ulang tanpa makna. Itu yang membuat bosan. Contoh, maaf ya. Coba ajak anak-anak ngaji. Ajak ke pengajian. Nah, ibu mau ke pengajian. Ikut tidak? Jawabannya sudah bisa diduga bukan? Ah, ngaji. Paling juga gitu-gitu saja. Cerita masa lalu. Gak ada masa kininya. Khawatir masa depan paling. Betul apa tidak? Jadi jangan kemudian kecil hati kalau anak-anak sekarang ini menjadi a priori pada agama. Karena kita tidak pernah mengenalkan agama yang masuk akal. Bisa dimengerti di pengertian mereka. Yang kita ajarkan apa? Doktrin. Lalu menimbulkan mereka rasa bosan. Bosan nggak dari tadi saya bicara? Bosan dengarnya? Ya, saya yang bosan ngomongnya. Ya kalau dilihat wajah-wajahnya ini rasa ingin tahunya lumayan lah. Belum kategori sangat baik, tapi sudah lumayan. Datang ke sini aja berarti rasa ingin tahunya sudah ada itu. Alhamdulillah. Saya bukan memuji kalian ya, bukan. Ya saya bicara apa adanya, tapi tingkatannya baru sedang, lumayan. Kalau di mahasiswa itu nilainya baru C itu.
C. Satu, hilangkan rasa bosan. Yang kedua, tumbuhkan sikap positif thinking. Selalu berpikir positif. Profesor Masaru Emoto ingin bertemu Tuhan. Dia tidak punya guru, tetapi dia mempelajari air. Dan di buku The True Power of Water beliau mengatakan, setelah aku menyelidiki sifat-sifat air, aku bertemu Tuhan lewat air. Keren? Saking mendalam pemahaman tentang air. Kalian lihat air? Lihat air sekarang? Ada rasa ingin tahu? Ada rasa ingin minum. Gak apa-apa. Kan hari ini baru ditumbuhkan ya, bertumbuhkan. Oh ternyata yang menyebabkan saya tidak tahu, kuper, kurang pergaulan, wawasannya sempit itu karena rasa ingin tahu anugerah semesta itu sama sekali oleh kita tidak dikembangkan. Jadi siap mempertanyakan semuanya? Siap. Oke. Yang ketiga, biasakan berpikir kritis dan kreatif. Nah itu. Apa berpikir kritis? Lihat saya semuanya. Berpikir kritis itu artinya jangan pernah berkhianat pada logika. Kalau tidak masuk akal, jangan diyakini. Berpikir kritis itu artinya ya, berikan kepuasan pada logika, walaupun kepuasan bersifat sementara, tapi masuk akal apa tidak, itu namanya berpikir kritis. Jadi segala sesuatu itu ada argumennya mengapa ada. Coba biasakan begitu. Yang kedua, berpikir kreatif. Berpikir kreatif out of the box. Keluar dari cara berpikir kebanyakan orang. Nah ini agak berat ini. Karena harus kreatif. Nah kreativitas itu tidak ada di otak kiri. Kreativitas adanya di otak kanan. Oleh karena itu belajar kesadaran. Yang keempat, melakukan hal yang baru. Cing atuh nyieun masalah wae nu heubeul deui. Jadi saya lihat orang-orang itu ya, masalah aja itu saja. Bikin masalah yang baru atuh. Biar kreatif sedikit. Masalah teh anger we teu boga duit. Ganti atuh masalah teh tong teu boga duit wae yang baru. Tiap panggih teh anu dikeluhkan teh teu boleh teu boga duit. Masalah tuh itu saja. Coba bikin masalah yang baru atuh. Ini tiap ketemu saya selalu saja urusan gak punya uang. Saya senang ketika ketemu saya masalah kamu udah berubah. Apa masalah kamu hari ini? Oh gini ayah. Saya tuh nggak ngerti. Kenapa saya bisa mimpi buruk ya? Itu masalahnya baru. Berarti kan saya akan ngasih ilmu baru. Betul? Oh mimpi buruk tuh artinya gini. Saya kasih tahu. Jadi senangi hal baru. Makanya itulah pentingnya piknik. Kalau saya lihat wajah kalian tuh dari sini sampai ujung sana. Ini masalah besarnya kurang piknik. Piknik itu recreation, mengkreasi hal baru. Makanya piknik itu ya tidak sama dengan rekreasi. Maka kalau mau piknik sama saya, ajak saya, ongkosi saya. Biar ada hal baru. Tempo hari saya ajak ke Candi Borobudur. Saya tanya, kamu udah berapa kali ke Borobudur? 11 kali ayah. Menang naon. Pokoknya naik ke sini ayah, pegang-pegang, setelah itu turun lagi, baru makan gudeg. Itu begitu saya jelaskan. Ya turun. Kenapa Borobudur itu ada 3 bagian? Ada Kamadatu, ada Rupadatu, ada Arupadatu. Pernah dengar? Baru kali ini ayah 11 kali ke Borobudur. Apanya Kamadatu? Kenapa Kamadatu lihat? Kenapa berantakan bagian bawah? Kenapa? Kenapa ada singa? Kenapa ada ini? Lihat Kamadatu. Itu alam bawah, itu dirimu.
Masuk rupa datu. Nih rupa datu, lihat rupa datu. Kenapa nggak kotak lagi, sudah mulai lingkaran. Udah pindah dari kotak ke lingkaran. Kotak itu mengkotakkan. Itu kamu yang dulu. Sekarang kamu sudah lingkaran, sudah fleksibel. Sudah bisa menerima perbedaan apa adanya. Kenapa yang atas arupa datu? Kenapa jendolnya itu ada di bagian atas? Yang disebut dengan stupa. Saya jelaskan. Kita baca relief yang pertama. Ini relief 1, relief 2. Terus saya bahas. Mulai berurai air mata. Oh, ternyata relief ini ada gunanya ya. Ternyata leluhur kita itu melukis relief itu ada maksudnya. Ini perjalanan hidup manusia. Dari sini sampai bisa mencapai yang namanya arupa datu. Arupa datu. Sudah tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Sudah masuk alam kekosongan. Itu yang disebut dengan moksa. Sudah masuk ke dalam intisarinya kesadaran. Nyampe di atas, baru saya ajak meditasi sebentar. Wah, pecah, nangis semua. Pernah nangis seperti ini pergi ke Borobudur? Belum. Saya pernah nangis ayah katanya. Waktu kesini, apa? Saya makan gudeg. Gak kelihatan katanya. Ada cabai gede. Ketelen, nangis. Bagus. Sama nangisnya. Cuman itu tangisan yang lahir dari kebodohan kamu sendiri. Ya. Yang berikutnya, kalahkan rasa takut. Nih saya kasih tahu ya, jangan takut tersesat. Hanya orang yang takut tersesat, yang selamanya akan tersesat. Orang yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Saya pastikan. Kalau kita merasa tidak tahu, keluar dari rumah. Coba, mau ke rumah saya, nggak usah takut tersesat. Nanti juga di jalan, ketika sudah pusing cari alamat rumah saya, akan ada orang yang bisa ditanya. Betul? Makanya malu bertanya, sesat di jalan. Itu maksudnya jangan takut tersesat. Jangan takut memasuki dunia baru. Tong kitu-kitu wae. Yang keenam, mengeksplorasi lingkungan. Lingkungan ini adalah sarana belajar yang sangat luar biasa. Laboratorium yang sangat kaya dengan pembelajaran. Eksplorasi. Tahu dieksplorasi? Digali. Coba. Orang tua kita ini, begitu kita ke dapur, lihat minyak bekas. Ngarana jalan tah. Kalau bertanya, ada rasa ingin tahu mengapa ya orang tua kita bilang minyak itu jalan tah. Kan itu dibalikan saja. Tah, jalan teeta. Disebut jalan tah. Dari mana jalan tah itu asalnya? Dari kelapa. Apa sih kelapa itu? Ada kulitnya. Gimana caranya supaya kita bisa memasuki dagingnya? Belah. Kulitnya dipapas. Begitu kulitnya selesai, yang kerasnya itu namanya bungkus, itu namanya syariat. Jadi ibadah syariat yang disampaikan para leluhur kita itu dibelah, dibuka. Di dalamnya ada simbol-simbol. Ketika kita masuk ke dalamnya, ketemu warnanya putih, namanya daging kalapa. Kala itu artinya waktu, pak itu artinya ruang. Kalapa itu ruang dan waktu. Cukup? Belum. Diparut. Diperas. Keluar tuh intisarinya namanya santan. Cukup? Masukkan ke dalam wajan. Dibakar. Sampai ketemu yang namanya minyak. Setelah ketemu minyaknya, orang tua bilang, tah, jalan. Jadi sebetulnya orang tua kita dulu ngomongnya begitu, tah, jalan. Salah, ngadanguna. Jadi jalan, tah. Ayo kita lihat. Ilmu ada ilmu syariat, kulit kelapa.
Ada ilmu torikat, daging kalapa. Ada ilmu hakikat, cipati, saripatinya kalapa. Ada ilmu makrifat, tah, jalan. Terus dugi kadinya ngawas teh. Hayo we pasea tiba heula teh. Ya. Ari ngojay, bulan puasa batal henteu. Terubah masalah teh tiba heula. Pertanyaan dari zaman Fir'aun, zaman batu sampai sekarang masih sama. Pak Ustadz mau nanya, dikira ada yang baru. Pertanyaannya apa? Kalau saya lagi masak di dapur, ketelan satu piring, batal puasanya. Kalau saya nggak akan dijawab. Atau tentang puasa teh yang rada baru. Misalkan begini, saya baca hadis kursi, kata hadis kursi, liso imi farhatani farhatun, gaya. Rada ke Arab-Araban. Liso imi farhatani farhatun inda iftorihi wa farhatun liko irobihi. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, dua ketika jumpa dengan Tuhan. Pak Ustadz, mohon maaf. Apa maksud hadis kursi yang bersangkutan? Kan liurin Ustadz ke. Betul gak? Betul apa tidak? Punten. Abdi teh riut bulan puasa. Terus eta nyolek tarason. Kadiekeun batal henteu. Jadi pertanyaan pun tidak ada yang baru. Karena tidak mengembangkan rasa ingin tahu. Coba. Saya baca dalam bahasa Arab katanya takjil itu artinya menyegerakan. Kenapa kok takjil itu sekarang malah jadi nama makanan untuk berbuka? Apa maksudnya? Baru gak itu pertanyaan? Baru gak? Kan keren. Ireun tah nu ditanya ge. Cing atuh nanya teh membuat pusing orang yang ditanya, keren. Nah, saya bilang kalau sama mahasiswa, coba pertanyaan tuh yang sulit. Tapi pertanyaan sulit tidak akan bisa muncul kalau orang tidak mengembangkan rasa ingin tahu yang mendalam. Karena rasa ingin tahu yang mendalam itu yang akan menyebabkan timbulnya pertanyaan yang sulit. Karena pertanyaan sulit itu berarti sudah berantai pertanyaan. Yang berikutnya, mohon maaf. Pergi ke sumber informasi yang akurat. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin mengembangkan rasa ingin tahu, satu, hilangkan rasa bosan. Dua, tumbuhkan sikap berpikir positif. Tiga, biasakan berpikir kritis dan kreatif. Empat, lakukan hal baru. Lima, kalahkan rasa takut. Enam, eksplorasi lingkungan. Dan tujuh, pergi ke sumber informasi yang akurat. Maaf ya, kan sekarang ini kan sumber informasi banyak. Bingung kan? Mana mutiara, mana debu. Bingung kan? Makanya tumbuhkan dalam diri kita Al-Furqan. Makanya Allah bilang, tumbuhkan dalam dirimu Al-Furqan. Jadi Furqan itu pisau tajam kita, itu sudah muncul dalam diri kita. Sehingga dengan pisau itu kita bisa tahu, mana sampah, mana mutiara. Awas, jangan sampai sampah dianggap mutiara. Disitulah Furqan kita harus hidup. Gimana caranya? Saya tidak bisa bicara terlalu jauh. Tapi nanti suatu saat kalau kalian sudah terbuka mata kalbunya, Furqan itu akan muncul dengan sendirinya. Karena intuisi kita akan hidup. Nanti, semoga ada waktunya. Tidak sekarang. Makanya saya batasi, saya tidak bicara itu. Ya, apa manfaat rasa ingin tahu? Menjadikan seseorang sebagai pembelajar yang aktif dan progresif untuk memperoleh pengetahuan baru. Jadi kita ini aktif, bukan hanya progresif. Progresif itu penuh semangat. Yang kedua, semakin motivasi
dan berkeinginan kuat untuk mengetahui hal-hal baru. Memperdalam, memperluas ya pengetahuan yang dimiliki agar memiliki sudut pandang yang luas dan universal. Jadi siapapun yang terus mengembangkan rasa ingin tahunya, yang pertama, dia akan menjadi seseorang yang aktif dan progresif dalam belajar sehingga selalu memiliki pengetahuan baru. Yang kedua, sudut pandangnya menjadi luas dan universal. Nah, sudut pandang yang luas ini adalah dasar utama kebahagiaan. Dan orang yang sempit sudut pandangnya, biasanya di tempat sempit selalu gampang terjadi ledakan. Dan ledakan di tempat sempit sangat berbahaya. Orang yang luas pengetahuannya tidak pernah menilai orang, tidak pernah menyalahkan orang, bisa menerima semua orang apa adanya di tingkat kesadarannya masing-masing. Jadi ini semi kuliah ya hari ini. Menjadikan seseorang lebih dinamis dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi daya adaptif seseorang itu sangat tinggi. Menjadikan seseorang berpikir lebih dalam dan rasional ketika mengambil keputusan. Rasional artinya apa? Rasio, masuk akal. Menjadikan seseorang tidak pernah terpuaskan dan terus bertanya. Menjadikan seseorang mampu mengkombinasikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Sehingga timbullah pengetahuan terbaru. Lihat saya semua. Ada pengetahuan lama dikombinasikan dengan temuan-temuan baru. Namanya pengetahuan baru. Sehingga dikombinasikan. Muncullah yang disebut dengan akumulasi pengetahuan. Pengetahuan terbaru. Orang yang semacam ini selalu update. Paham ya? Itu piknik yang saya maksud. Piknik itu adalah melakukan perjalanan, memperluas wawasan. Bukan ke Bali, bukan ke Hong Kong. Kalau tidak menambah inspirasi, tong init kemana-mana, cicing. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk keperluan praktis, agar hidupnya lebih mudah dan menyenangkan, sehingga terjadi penemuan baru yang terus-menerus. Yuk lihat saya semua. Siapa yang hari ini tidak merasakan enaknya HP ini? Semua merasakan bukan? Ini penemuan yang luar biasa bukan? Dari mana ini terjadi? Bukankah dari rasa ingin tahu? Pernah ada yang punya telepon rumah dulu pakai kabel? Pernah? Dan ketika ada telepon, lagi masak di dapur, lari-lari ke tengah, dan kemudian angkat telepon, dan ke telepon diangkat, yang telepon sudah putus. Pernah begitu? Saya pernah ada di dunia ini, di dunia itu. Pernah. Jadi ketika mau teleponan itu janjian, nanti sore ya kita janjian, kalau saya sudah sampai di rumah. Sekarang, di setiap ruang dan waktu kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Kita bisa membaca artikel apapun. Bahkan kalian bisa mendengar ceramah saya dimanapun. Iklan sedikit. Marketing ini, marketing. Betul? Mau tidur pun masih bisa dengar. Betul? Bangun tidur bisa dengar. Betapa kita sudah dimanjakan oleh ini. Bukankah ini pengetahuan praktis yang sudah dijelmakan oleh para penemu? Berapa ribu ilmuwan yang menghasilkan ini? Tak terhitung. Saya orang fisika aja gak bisa ngitung. Luar biasa. Nah, setiap hari kita ini menikmati hasil jerih payah dari orang yang mengembangkan rasa ingin tahu. Harusnya kita ini sebagai rasa syukurnya, rasa ingin tahu mau dikemanakan selama ini. Harusnya dikembang. Anda mau berfungsi apa dalam kehidupan ini? Pertanyaan saya lagi. Orang yang mengembangkan rasa ingin tahu dan kemudian menciptakan penemuan baru yang sudah menjadi praktis dalam kehidupan. Saya tanya, kaya enggak mereka? Kaya? Kaya.
Berkah dari semesta. Dari mengembangkan rasa ingin tahu itu jelas hasilnya adalah berkah. Jadi kalau Anda tidak dapat berkah dari semesta karena Anda tidak mengembangkan rasa ingin tahu. Saya membaca artikelnya Martin Cooper. Tahu Martin Cooper? Kalian di kamar nawai. Bagaimana? Martin Cooper itu penemu HP, handphone. Tah eta. Unggal poe make HP, tidak pernah tahu saha ieu teh anu. Pengen nyubit saya sama kalian itu. Martin Cooper itu tanggal 13 bulan Juli kemarin mengeluarkan sebuah artikel. Dan beliau di usia 92 tahun merasa sedih dari penemuan HP ini. Kenapa? Rasa sedih yang paling besar dari beliau adalah memikirkan orang Indonesia. Ini data. Karena mereka dihitungnya bukan ditanya saurang-saurang. Pakai mesin penghitung statistik. Jadi tahun 2020 orang Indonesia itu hanya menghabiskan waktu 3,9 jam sehari menggunakan HP 2020. Tahun 2021 meningkat menjadi 4,7 jam per orang. Rata-rata orang Indonesia beak waktuna nguruskeun HP. Tahun 2022 beliau sangat sedih dan terkejut karena apa? Meningkat tajam. Orang Indonesia menghabiskan waktunya untuk HP 5,7 jam per hari. Bulatkan saja 6 jam. 6 jam itu sudah 1/4 dari 24 jam. Jadi kalau umurmu 60 tahun itu 1/4 dari 60 tahun. 15 tahun beak tah nguruskeun HP. Rek disebut panjang umur kumaha. Ini artikel ya. Jadi saya sampaikan datanya. Apa tidak boleh saya menggunakan HP? Boleh. Untuk hal-hal yang produktif. Untuk memenuhi rasa ingin tahu tentang siapa diri kita. Dari mana kita asal? Yes. Tapi kalau cuman rasa ingin tahu, artis ieu teh nuju naon ayeuna. Buka Facebook, buka IG. Keur piknik. Dongengkeun tah. Artis ieu ayeuna nuju piknik di mana? Hayo we ngadongeng batur piknik. Ari maneh ira rek piknik. Paham ya? Ini data yang saya sampaikan ini, ya. Oke. Jadi rasa ingin tahu itulah yang telah membangun peradaban. Setuju? Setuju? Semua temuan-temuan modern hari ini berasal dari rasa ingin tahu. Kamera dari rasa ingin tahu. Luar biasa. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan rasa ingin tahu manusia. Bagus? Rasa ingin tahu ini? Bagus? Jawab dulu. Bagus apa tidak? Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan rasa ingin tahu manusia. Bagus? Jadi rasa ingin tahu kita itu tidak pernah bisa dihentikan oleh siapapun kecuali dihentikan siapa? Kamu sendiri. Ya. Kurangi rasa ingin tahu tentang orang lain. Lebih baik memperbanyak rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, pemikiran. Nah, kalau tentang pemikiran orang, ide orang, gagasan orang, bagus. Kita punya rasa ingin tahu. Ini supaya tidak salah kaprah. Habis ngaji dengan saya, langsung ke rumah. Begitu suami naruh HP, pipa sehan. Saya kasih tahu ya, untuk urusan begitu jangan ingin tahu lah. Pokoknya sepanjang dia dari rumah itu suamimu yang terbaik, udah layani aja. Tong ditinggali HP nak. Pesan dari saya. Pipa sehan.
Ini takut salah kaprah nanti nyampe di rumah. Jadi masalah utama dari ketidaktahuan adalah kurangnya rasa ingin tahu. Jadi sekarang masalah ini harus diatasi. Kenapa ya kok saya banyak yang tidak tahunya? Karena rasa ingin tahunya kita tidak hidup. Rasa ingin tahu adalah awal dari sebuah petualangan. Betul? Mau ikut petualangan? Yuk, kembangkan rasa ingin tahu. Keingintahuan membangun pengetahuan dan pengetahuan membangun perubahan. Keingintahuan membangun pengetahuan dan pengetahuan membangun perubahan. Jadi kalau ingin membangun perubahan, awalnya dari apa? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu memperbanyak pengetahuan, pengetahuan menimbulkan perubahan. Jadi kalau ingin melakukan perubahan, tumbuhkan rasa ingin tahu. Keren ya rasa ingin tahu ya? Saya tidak punya bakat khusus. Saya hanya ingin tahu. Albert Einstein. Pernah dengar nama itu? Dia ahli fisika, penemu efek fotolistrik. Saya tidak punya bakat khusus. Saya hanya ingin tahu. Jadi yang membuat Einstein itu cerdas bukan bakatnya, tetapi rasa ingin tahunya. Pertanyaan saya, apakah rasa ingin tahu oleh Allah dibagikan pada semua orang? Atau hanya Einstein saja? Sadar sekarang? Kalau begitu semua orang bisa jadi Einstein? Harusnya bisa. Ya. Ide datang dari rasa ingin tahu. Jadi kalau ingin banyak ide, kembangkan rasa ingin tahu. Terkadang semakin kamu ingin tahu, semakin tersakiti kamu. Bagus apa jelek? Terkadang semakin kamu ingin tahu, semakin tersakiti kamu. Bagus apa jelek? Semakin ingin tahu, kamu semakin tersakiti. Awalnya itu kamu itu tidak tahu kalau pasanganmu seperti apa. Kemudian rasa ingin tahu diterapkan. Diselidiki, makan siang dengan siapa, di kantor ngobrol dengan siapa, WA-an dengan siapa, kartu tol diperiksa, pergi kemana, banyak, hasilnya kamu tersakiti. Ini ujian dari saya yang terakhir nih karena mau tutup. Jadi rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang membuat kamu sakit, stop. Ngalarti ya itu tadi saya ngomong. Jadi rasa ingin tahu yang membuat kamu tersakiti, stop. Cari rasa ingin tahu yang membuat kamu bahagia, terpuaskan, hidup penuh kedamaian. Itu batasannya. Jadi mulai sekarang, semua hal yang membuat rasa ingin tahu kita digunakan, semakin dalam rasa ingin tahu kita digunakan, semakin tersakiti, stop. Tong hayang nyaho bahasa Inggris. Paham? Kalau sudah paham, cukup sampai di sini. Buat apa saya perpanjang lagi? Kan sudah paham. Jadi mulai sekarang, yuk kita bangkitkan rasa ingin tahu. Saya bersumpah pada diri saya ngasih kuliah ini, ceramah ini, karena saya berbicara diri saya. Apapun saya pertanyakan di semesta ini. Makanya saya ngawinkan lele tahu. Lele kawin aja saya tahu. Iya. Saya dulu mikir waktu kecil, kunaon lele teh hese kawin. Saya cari ilmunya. Ketemu di IPB. Ternyata lele itu tidak nafsu kalau tidak dikasih treatment. Ternyata treatmentnya itu ikan mas dipotong kepalanya, diambil kelenjar hipofisanya, kemudian dimasukkan ke dalam air, dilarutkan, suntikan pada lele. Kawin DMR juga. Rasa ingin tahu tuh sampai segitunya. Saya lihat petani bertani, saya ingin tahu. Jadi petani seperti apa? Saya beli tanah dulu di Ciater 1 hektar bertani.
nyangkul sendiri, mupuk sendiri. Alhamdulillah. Saya ingin tahu bengkel mobil tuh seperti apa. Saya buka bengkel, saya berjam-jam setiap malam perbaiki mesin, turunkan mesin, naik lagi sendiri. Ingin tahu. Bahkan ya, saya tidak punya keahlian sebagai arsitek. Saya bangun masjid ini. Karena rasa ingin tahu. Saya coba. Makanya kalau kalian ke atas, lihat di atas. Saya tidak menggunakan kayu, semua menggunakan beton. Saya praktek rasa ingin tahu. Jadi sebetulnya tidak ada batasan dan tidak ada orang yang bisa membatasi. Kecuali yang membatasi diri kita adalah diri kita sendiri. Saya jamin siapapun yang mengembangkan rasa ingin tahunya pasti dapat berkah yang berlimpah dari semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.